Hai, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pastor Wizy Lentuni bersama Anda dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat melalui saluran Sabah Hope Media. Kali ini pelajaran ke-10 dalam siri pembelajaran Sekolah Sabat mengenai buku Wahyu. Tajuk pelajaran kita dalam minggu ini ialah Injil Kekal Tuhan. Ayat hafalan terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam kitab Wahyu menunjukkan bahwa penipuan setan yang terakhir akan sangat berjaya sehingga dunia akan memilih untuk menyembah binatang itu dan menerima tandanya. Namun Wahyu 14 ayat 1-5 memberitahu kita bahwa Tuhan akan mempunyai umat sisanya, yaitu mereka yang akan tetap berdiri teguh untuk Tuhan, sementara majority di dunia, orang di dunia ini tidak. Akhirnya semua orang harus membuat pilihan kepada siapa mereka harus menyembah. Wahyu dengan jelas menyatakan bahwa para penyembah binatang itu akan menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Ini melambangkan pilihan mereka untuk mengabdi kepada sistem murtad ini dengan perbuatan atau pikiran mereka. Dalam masa yang sama, dunia akan menyaksikan pemberitaan Injil, kabar gembira itu, yang hebat sekali. Seperti yang belum pernah disaksikan sejak hari Pentakosta. Sebelum hukuman Tuhan dicurahkan ke atas manusia yang jahat atau yang memberontak, maka Tuhan akan mengirimkan kabar amarannya kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Tuhan tidak menginginkan ada orang yang mengalami kebinasaan, melainkan semuanya diselamatkan. Itu sebabnya kematian Kristus adalah untuk semua manusia. Persoalannya ialah siapakah yang akan menerima tawaran keselamatan Yesus Kristus itu, dan siapakah yang tidak. Saya mengharapkan Anda yang sedang mendengar dan melihat video ini sudah ataupun belum, kalau belum menerima Yesus, akan menerima Yesus, karunia penyelamatan Kristus sebelum terlambat. Untuk ringkasan kali ini, tumpuan pembelajaran kita ialah dalam Wahyu pasal yang ke-14, yaitu tentang pekebaran 3 malaikat. Saya ingin membaca ayat di dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Juga dalam Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara dan saudari yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum tiba kesudahan dunia ini, Tuhan mengirimkan kabar amarannya secara simbolik. Digambarkan oleh 3 malaikat bersuara yang terbang di langit. Apakah nanti benar-benar ada malaikat terbang di langit dengan suara seperti dilihat dan didengar oleh Yohanes? Kata Yunani untuk malaikat ialah angelos, dan itu bermaksud utusan. Oleh itu pekebaran 3 malaikat ini adalah melambangkan umat Tuhan yang diamanahkan dengan pekebaran akhir zaman untuk disampaikan kepada dunia. Pekebaran akhir zaman ini adalah memberitakan Injil dalam konteks saat penghakiman Tuhan telah tiba ke atas dunia ini. Umat Tuhan mengabarkan Injil yang kekal. Apa maksudnya? Injil itu ialah kabar gembira, atau dalam bahasa Inggrisnya good news, daripada Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Kabar gembira itu sendiri ialah Yesus. Dia dikatakan akulah. Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kehidupan kekal dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Maka umat Tuhan mengabarkan kebenaran tentang Yesus Kristus juru selamat dunia, atau anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang diberitakan oleh umat Tuhan di akhir zaman. Injil itu kekal karena rencana penyelamatan ini sudah ada sebelum kita ada.
dan itu tidak akan pernah berubah karena ianya bersifat kekal. Seperti yang dituliskan oleh Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 1 ayat 2. Ini adalah kabar baik untuk semua manusia di dunia ini, terutama kepada mereka yang memuliakan Tuhan dan menyembah Dia sebagai pencipta mereka. Namun, ini juga adalah amaran penghakiman untuk mereka yang menolak pencipta. Dan tanda yang benar Dia telah berikan ialah hari Sabat, hari ke-7 dalam minggu. Oleh itu saudara-saudara, pekabaran 3 malaikat itu akan disampaikan dengan suara nyaring oleh umat Tuhan. Wahyu 14 ayat 7 dan 9. Bermaksud ianya sangat penting dan perlu didengar oleh semua orang karena ia berkaitan dengan penentuan kekal mereka. Tujuannya adalah untuk melawan setan dan sekutunya di akhir zaman, yaitu naga, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Oleh itu dunia akan disajikan dengan 2 pekabaran yang bersaingan, masing-masing dengan matlamat untuk memenangi kesetiaan orang di planet bumi ini. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk menjangkau dunia dengan kebenaran akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat itu. Persoalan saya ialah apakah yang Anda lakukan untuk membantu pekabaran ini? Mari kita melakukan apa saja untuk penyebaran kebenaran akhir zaman ini. Mari kita mendalami apa yang dimaksudkan dengan 3 pekabaran malaikat Wahyu 14 ini. Yang pertama, pekabaran malaikat yang pertama. Ayat di dalam Wahyu 14 ayat 7 dan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Saya baca ayat yang ke-7 dalam Wahyu 14 terlebih dahulu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 2 perkara yang kita pelajari dalam ayat itu. Yang pertama, takutlah akan Allah. Umat akhir zaman Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini tidak bermaksud kita menjauhi Dia karena takut, tetapi untuk mengambil Dia dengan serius sekali dan mengizinkan kehadirannya dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menghendaki umatnya mengasihi Dia, menuruti Dia, dan memantulkan sifatnya, bahkan menghindarkan segala kejahatan. Memuliakan Dia. Yang kedua, memuliakan Dia. Ini perkara ini adalah sangat penting bagi umat Tuhan karena telah tiba saat penghakimannya. Penghakiman penyiasatan para Advent yang berlaku sebelum Kristus datang yang kedua kali. Tujuannya apa? Untuk menyatakan sama ada kita benar-benar melayani Tuhan atau tidak. Hasil penghakiman nanti adalah nasib semua orang diputuskan. Wahyu 22 ayat 11. Dan Yesus Kristus akan datang membawa upahnya kepada setiap orang sesuai perbuatan mereka. Penghakiman dalam Wahyu 14 ini berita baik atau berita buruk. Bagi mereka yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, penghakiman itu adalah berita baik. Bermakna itu adalah pembenaran, keselamatan, kebebasan, dan kehidupan kekal. Ia adalah berita buruk, walau bagaimanapun ia adalah berita buruk bagi orang yang ingkar, kecuali mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan dengan menerima pekabaran saat penghakiman akhir zaman ini. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Oleh itu saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, takutlah akan Allah dan menerima Dia sebagai Tuhan penciptamu dan membiarkan Dia menguasai seluruh kehidupanmu, sehingga Anda akan memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupanmu. Seterusnya, kita mempelajari bahwa setan menyerang 4 hukum atau perjanjian Tuhan yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 11. Mari kita lihat secara ringkas 4 hukum yang pertama itu. Yang pertama, Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apa saja dan sujud menyembah kepadanya.
Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Ayat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, jangan engkau melakukan pekerjaan. Ini adalah hukum yang pertama sampai yang keempat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Kitab Wahyu menunjukkan bahwa isu utama dalam krisis terakhir sejarah bumi adalah berkaitan dengan penyembahan dan ketaatan kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang di seluruh dunia akan terbagi kepada dua. Mereka yang takut akan Allah akan menyembah dan memuliakan Dia. Dan kelompok yang kedua ialah mereka yang takut kepada binatang itu. Wahyu 13. Dan menyembah kepada binatang itu. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 15. Di sana ada menyatakan binatang itu menuntut untuk disembah. Wahyu 13 ayat 14 dan 15 itu juga mengatakan di sana supaya mendirikan patung binatang untuk disembah. Ayat yang kelima dan keenam Wahyu 13 menghujat namanya. Ayat 16 dan 17 Wahyu 13 menerima tanda binatang. Semua ini adalah secara tidak langsung melanggar 4 hukum Tuhan yang pertama yang saya sudah sebut dalam ringkasan 4 hukum Tuhan sebentar tadi. Mari kita perhatikan 2 desakan dari pekabaran malaikat pertama. Itu adalah seruan untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ayat yang ke-7 Wahyu 14. Apabila seruan ini kita bandingkan dengan hukum keempat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, maka hal itu menyatakan bahwa panggilan untuk menyembah Tuhan Pencipta adalah merupakan juga panggilan untuk menguduskan hari Sabat. Oleh itu, umat Tuhan akhir zaman akan berhenti dari segala pekerjaan pada hari Sabat dan beribadah kepadanya. Selain itu, hari Sabat ataupun hari Sabtu juga adalah suatu tanda penting bagi umat Tuhan di akhir zaman. Boleh lihat dalam Keluaran 31 ayat 13 dan Yeskiel 20 ayat 12. Pekabaran malaikat pertama merupakan panggilan untuk menyembah Tuhan Pencipta. Dengar baik-baik saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya pencipta yang layak kita sembah, tetapi Dia juga adalah juru selamat kita yang sangat mengasihi kita. Karena Dia sudah mati untuk menebus kita dari dosa di kayu salib. Saudara yang sudah mengalami kasih Kristus sudah pasti akan hidup beribadah, mengasihi, menuruti, dan mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh kehidupanmu. Yang kedua, pekabaran malaikat yang kedua. Ada 3 yang kita akan lihat, 3 ayat yang kita akan lihat untuk mengerti pekabaran malaikat yang kedua ini. Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 18 ayat 2, dan Yesaya 21 ayat 9. Saya akan baca sekaligus ketiga-tiga ayat ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadikan tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Pekabaran malaikat kedua adalah penyataan bahwa Babel sudah roboh. Soalan kita ialah siapa yang dimaksudkan Babel itu dan kenapa dia roboh? Sudah pasti Babel yang disebut di sini ada kaitan dengan Babel kota besar itu yang pernah wujud pada zaman Daniel. Khususnya kita boleh lihat dalam Daniel 3 dan 4. Untuk memahami siapa Babel zaman itu, kita akan melihat sifat-sifat Babel kuno waktu itu, dan kita akan ketahui siapa dia. Maksud saya, untuk memahami siapa Babel akhir zaman itu, kita akan melihat sifat-sifat Babel kuno, dan kita akan ketahui siapa dia. Oke, Babylon kuno
pemerintahnya yang bernama Nebukadnezar adalah lambang kesombongan dalam meninggikan diri, menggantikan Tuhan. Dalam Daniel 3, cerita mengenai Nebukadnezar yang menyuruh mendirikan patungnya dan memaksa semua orang menyembah patungnya. Dan selain itu Daniel 4 ayat 30 juga menceritakan puncak kesombongannya, di mana Nebukadnezar mengaku bahwa segala keagungan kota besar yang disebut Babylon itu adalah hasil dari kekuatannya sendiri. Dia tidak mengakui Tuhan sorga sebagai pemilik semua yang ada padanya. Tetapi sementara dia meninggikan dirinya, maka tiba-tiba dia menjadi gila. Sesudah 7 tahun dia sadar dan ternyata ada yang lebih berkuasa daripadanya. Dan dari itu dia mengakuinya sendiri serta memuliakan nama Tuhan. Malangnya, Babel akhir zaman akan terus dalam kesombongannya dan menghujat Tuhan serta segala yang ada di surga. Kita melihat dalam pelajaran seterusnya nanti bahwa amaran penghukuman bagi yang menyembah binatang itu dan patungnya serta menerima tandanya itu akan dilaksanakan seperti dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Di akhir zaman, pemerintah atau kekuasaan yang menyerupai dan mempunyai persamaan dengan Babylon kuno itu ialah kekuasaan gereja Roma. Ini adalah karena dia meninggikan dirinya dengan cara menghujat Tuhan di sorga. Mengambil tempat yang layak, yang hanya layak untuk Tuhan. Inilah kesombongan yang sudah dan akan dilakukan lagi oleh kedua binatang yang bergabung dalam Wahyu 13 itu. Babel akhir zaman itu juga disebut sebagai pelacur dalam Wahyu 17 ayat 5 mengatakan, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel besar itu ialah induk atau ibu gereja murtad yang pernah menganiaya umat-umat Tuhan selama 1260 tahun lamanya. Wanita-wanita pelacur yang mengikutinya adalah gereja-gereja yang murtad di Amerika. Mereka ini mabuk anggur. Maksudnya mengikuti ajaran yang palsu dari gereja Roma. Kita sudah tahu siapa Babel akhir zaman ini. Persoalannya yang seterusnya ialah kenapa malaikat itu menyerukan bahwa Babel sudah rubuh. Dalam ayat itu ada menyebutkan tentang karakternya. Karakternya yang rosak itu membuatkannya jatuh atau roboh. Dalam Daniel 5, kejatuhan kerajaan Babylon itu adalah disebabkan oleh raja yang menghina Tuhan dan moral yang sangat merosot. Ellen G. White ada mengatakan bahwa hanya apabila penyatuan gereja dengan dunia akan dicapai sepenuhnya di seluruh kekristenan, barulah kejatuhan Babylon akan menjadi lengkap. Kemenangan akhir, muka surat 390. Oleh itu, saya menyeru agar kita menguatkan diri kita untuk hanya mengikuti ajaran Alkitab dan kebenarannya. Berhati-hatilah agar terhindar dari kemabukan anggur dari Babel akhir zaman itu. Yang ketiga, pekabaran malaikat yang ketiga. Mari kita membacakan Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Saya baca ayat ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini adalah amaran kasih sayang Tuhan di akhir zaman, di mana kita diberitahu bahwa orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya akan mengalami hukuman yang tidak dapat dielakkan. Ini sangat berbeda dengan umat Tuhan yang setia, yang kita baca dalam Wahyu 14 ayat 12 dan 13 mengatakan seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan minum
dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, pencurahan murka Tuhan digambarkan secara simbolik sebagai meminum anggur dari cawan. Yeremia 25 ayat 15 dan 16. Betapa teruknya penghakiman ke atas para penyembah binatang itu dinyatakan sebagai meminum anggur murka Tuhan tanpa campuran di dalam cawan. Orang purba dahulu kerap mencampurkan air ke dalam cawan anggur ataupun wine atau minuman keras untuk mengurangkan kekuatan minuman keras tersebut. Maka anggur yang tanpa campuran menggambarkan pencurahan murka Tuhan dalam kekuatan sepenuhnya tanpa belas kasihan. Ayat 10 dan 11 mengatakan, dan ia akan diseksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Persoalan kita ialah, apakah nanti ada pembakaran yang tidak berkesudahan? Pernyataan tentang siksaan dengan api dan belerang merujuk kepada kemusnahan sepenuhnya. Api dan belerang adalah cara penghukuman. Boleh lihat dalam Kejadian 19 ayat 24 mengenai Sodom dan Gomora. Asap kemusnahan yang naik adalah gambaran yang terkenal di dalam Alkitab. Yesaya 34 ayat 10 adalah nubuatan tentang kemusnahan kota Edom oleh api dan belerang. Ia akan menjadi reruntuhan yang terbakar. Siang malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Juga dalam ayat yang ke-7, kitab Yudas menggambarkan nasib Sodom dan Gomora sebagai menderita hukuman api yang kekal. Jadi semua ayat ini tidak bercakap tentang pembakaran yang tidak berkesudahan. Karena tidak ada lagi daripada kota-kota ini yang masih terbakar sampai hari ini. Ini mengajarkan bahwa akibat api itu adalah kekal. Api kekal dalam kitab Wahyu merujuk kepada penghapusan. Pembakaran itu akan cukup lama untuk membakar semuanya. Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal untuk dibakar. Sebagai kesimpulan untuk ringkasan sekolah sahabat kita, untuk minggu ini saya berikan 3. Injil kekal adalah berita yang paling penting yang harus kita sebarkan atau kabarkan sebagai umat Tuhan ke seluruh dunia. Tidak kira bangsa, kaum, suku, bahasa, dan keturunan. Kita mau semua orang mendengar hal penyelamatan yang Yesus lakukan. Kita harus mengumandangkan kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi mereka dan menginginkan keselamatan mereka. Dan itu telah ditunjukkan dalam Kristus apabila dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, walau bagaimanapun, kita juga harus memberikan amaran kepada dunia akan kebenaran akhir zaman ini, di mana penghakiman Tuhan telah tiba, dan agar jangan ada yang disesatkan oleh penipuan setan dan binatang yang mengalami kesembuhan dari luka parahnya itu. Kita juga memberikan amaran akan bahaya di masa depan, yaitu pemaksaan untuk menyembah binatang dan patungnya, serta pemaksaan untuk menerima tanda mereka. Jika kita menerima kekuasaan mereka, maka penghukuman Tuhan pasti tidak akan dapat dielakkan. Yang ketiga, pilihan kita pada hari ini untuk menghormati dan menyembah Tuhan, Pencipta, serta memuliakan Dia dengan menuruti hukum-hukumnya seperti yang Kristus lakukan, maka ini adalah keputusan yang terbaik yang pernah Anda lakukan di dunia ini. Jadi saudara-saudara, demikian saja pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Kami dari tim Sabah Hope Media mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang terus menyokong pelayanan media ini. Kami memohon agar Anda menekan butang like dan kongsikan, sharekan itu bahan ini ke seluruh dunia. Semoga Tuhan memberkati
dan menyertai Anda sementara melayani.